Ada sebuah fakta menarik tentang resiko gagal bayar yang diancam akan disebar data. Nah, hal yang pasti paling sering kalian temui adalah ketika kalian mendapatkan ancaman gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjol bahwa mereka akan menyebar data kalian, itu biasanya mereka tidak akan menyebutkan nama aplikasinya. Itu udah sering banget terjadi teman-teman. Jadi ketika misal kalian tiba-tiba dapat WA ya, kalian harus membayar utang kalian per tanggal berapa dan harus selesai saat itu juga. Kalau enggak nanti akan datanya disebar. Tapi ketika kita tanya dari pinjol mana nih, mereka nggak pernah mau jawab. Mereka hanya jawab seperti ini biasanya. Ya dari tempat di mana kamu berhutang gitu ya teman-teman. Itu kenapa sih hal itu terjadi? Karena jika sampai mereka menyebutkan dari aplikasi pinjol A, maka mereka otomatis bisa membongkar bahwa mereka melakukan pelanggaran. Ya, seperti yang kita ketahui, perlindungan data pribadi itu udah mulai sangat penting. Bahkan DPR kemarin sudah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Kalau sampai ini terjadi mereka melakukan pelanggaran, urusannya udah jadi pidana lah ya. Urusannya udah jadi kriminalitas, di mana hukumannya, ancamannya akan sangat-sangat berat. Makanya sekarang pinjol itu udah nggak berani nih dengan terang-terangan menyebutkan dari pinjol mana, terus mereka mengancam sebar data. Nah, kalau mereka sampai menyebutkan pinjolnya terus mengancam sebar data, ini adalah kesempatan kalian untuk cari buktinya dan melaporkannya ke polisi atau mungkin ke OJK atau mungkin ke pinjolnya bahwa ini sudah ancaman untuk sebar data, sudah kriminalitas. Jadi kalian bisa dengan santainya, kalian bisa dengan mempunyai bukti kuat jika mereka sampai melakukan hal tersebut teman-teman. Harapan saya teman-teman yang mendapatkan ancaman seperti ini nggak usah takut, teman-teman berpikir dengan tenang aja, coba pahami dan teman-teman coba perhatikan baik-baik apa yang diucapkan di setiap kata-kata yang ada di WA tersebut. Karena apa? Karena kata-kata berbentuk teks yang di WA ini seringkali buat orang-orang yang memang sedang panik, gagal bayar pinjol. Nah, itu mereka kadang salah mengartikan. Kadang ada yang diinformasikan bahwa data KTP Anda akan diblokir ya, sesuai dengan Dukcapil misal seperti itu ya. Nah, itu orang langsung menganggapnya seperti ini. Ini kayak permainan psikologis ya, teman-teman, permainan psikologis teror antara si pinjol ke nasabah gagal bayar. Nah, dengan ada kata-kata Dispenduk atau Dukcapil gitu-gitu ya, mereka akan langsung berpikir, wah lembaga pemerintahan nih. Wah, data KTP saya bisa diblokir nih. Nanti bisa-bisa KTP saya nggak bisa digunakan. Nah, inilah yang digiring teman-teman ya. Penekanan psikologis seperti ini yang digiring oleh disi-disi pinjol ini untuk menekan para nasabah gagal bayar. Sehingga mereka pasti akan berasumsi dan berpikiran yang tidak-tidak. Yang mana tujuannya memang ini untuk menekan agar nasabah gagal bayar ini mau mengupayakan untuk bisa membayar dengan cara apapun tanpa mereka pedulikan. Inilah yang membuat para orang-orang ini jadi gali lubang tutup lubang, cari dana talangan sana sini untuk menutup hutang tersebut. Ya, siapa sih yang mau KTP-nya nggak berlaku? Siapa sih yang mau KTP-nya tidak bisa digunakan? Nah, itulah modus-modus mereka. Sama halnya dengan seperti ini. Kalau kalian tidak membayar, maka data akan disebar, akan dipermalukan, akan difitnah dan sebagainya. Mereka tidak mau menyebutkannya. Nah, kalau kalian merasa saat ini kalian berada di pinjol legal, nggak usah khawatir, mereka nggak akan berani. Jika hal itu terjadi, pastinya kan mereka pasti akan menyebutkan ujung-ujungnya ya di pinjol mana. Misal menghubungi teman kalian, mereka pasti akan bilang pinjol mana. Pasti kan nggak mungkin kan cuman suruh bayar utang. Nah ini kalau mereka misalnya nggak menyebutkan, akan membuat itu seakan-akan memang teror orang yang nggak jelas aja dan nggak penting aja. Sehingga kalian bisa menjelaskan ke teman kalian, orang-orang lain, itu pinjol ilegal yang mungkin ya memanfaatkan data kalian, yang menyalahgunakan data kalian dan lain sebagainya. Nggak usah takut mau disebar data kayak gimana pun, kalau memang aplikasi tersebut tidak mau menyebutkannya, berarti itu dari pinjol legal, yang artinya mereka tidak akan berani untuk melakukannya. Sebenarnya ini cukup mudah ya untuk orang yang galbay di satu pinjol. Kalian tinggal bilang aja ini dari pinjol mana. Kalian bisa langsung salah-salahin ya. Misal kalian galbay di Kredivo gitu ya, terus kemudian kalian bilang aja, oh ini pinjol kredit pintar ya, oke nanti akan saya bayar. Kayak gitu ya teman-teman. Pasti mereka akan kebingungan. Wah salah nih. Dan mereka akan pancing untuk nge-spill nama pinjol mereka. Bisa jadi seperti itu. Tapi sekali lagi nggak usah takut ya teman-teman. Untuk masalah galbay telat bayar seperti ini, semuanya baik-baik saja. Resikonya cuma slik OJK. Jadi kalian tinggal fokus aja benerin pekerjaan kalian, fokus aja cari kerja sampingan untuk mendapatkan uang tambahan yang bisa kalian tabung, kalian sisihkan
untuk membayar hutang pinjaman online kalian, teman-teman ya. Semoga ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa memberikan kalian ketenangan, dan please nggak usah percaya begitu aja tentang apa yang diancamkan kepada kalian. Kalian bisa googling, kalian bisa baca aturan OJK yang mana agar kalian tidak mudah dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum pinjaman online seperti ini ya. Ini tentunya bisa jadi di luar dari kehendak aplikasi pinjol tersebut ya. Bisa jadi ini adalah ulah oknum DC atau pihak ketiga yang mana yang disewa oleh pinjol tersebut untuk menekan kalian. Tapi tentunya ini kadang memang tidak bisa kita limpahkan kesalahannya kepada pinjol tersebut ya. Mereka pasti berkelit, wah ini tidak tahu mengenau, udah diserahkan ke pihak ketiga. Kalau memang ada kesalahan di pihak ketiga, biasanya tinggal diselesaikan ke pihak ketiga ya. Jadi aplikasi pinjol yang bermasalah tersebut tidak akan kena dampaknya, teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.